Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Media Lem SPSI. Seri podcast Media Lem SPSI kali ini kita akan berbicara mengenai yang sedang yang sedang tren, yang sedang populer tentang Omnibus Law. Apakah penyebutan Omnibus Law-nya benar atau tidak? Dan what is really Omnibus Law? Kita akan berbincang langsung dengan pakarnya, Ketua Umum DPP FSP Lem SPSI, Bapak Arief Minardi. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah, baik-baik. Sehat ya? Supaya lebih enak pakai Bung aja. Bung, Bung Arief gitu. Ya. Oh, saya jauh lebih muda Pak, jadi nggak enak bilangnya Bung gitu. Apa? Harus manggilnya Om. Bung Arief, kawan Media Lem SPSI, kita lihat nggak enak Pak, Bung Arief, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bung Arief mengenakan APD, alat pelindung diri, karena kita lagi ada dalam kondisi pandemi wabah COVID, ya, coronavirus disease 2019, betul Pak? Betul. Baik, Omnibus Law bagi sebagian orang, termasuk saya, ini hal baru, mungkin baru tahun ini atau setahun terakhir lah ramai, dan orang sadar, oh ada tuh yang namanya Omnibus Law. Bisa diceritakan kisah kasih Omnibus Law ini bagaimana nih Pak, sebagai pakar di bidang Omnibus Law ini? Ya, jadi memang ini masa-masa genting bagi kaum pekerja atau kaum buruh, ya. Karena Omnibus Law itu merubah, merevisi ruhnya hubungan kerja, ruhnya hubungan industrial, ruhnya perlindungan tenaga kerja. Itu yang diubah. Memang pasal di Undang-Undang 13 itu banyak, ya ada 200-an ya. Tetapi yang dirubah memang beberapa bab, tetapi itu menyangkut ruh tenaga kerja. Apa saja itu contohnya? Misalkan pertama, hubungan kerja. Hubungan kerja itu dia ada dua, ya, ada kontrak, ada kerja karyawan tetap, pekerja tetap. Nah, ada satu lagi sebetulnya pakai outsourcing, alih daya. Ya, jadi itu kayak dulu kan satpam itu kan ada khusus ya. Nah, yang hubungan kerja yang dua ini sebetulnya menyangkut sangat prinsip, ya, bahwa yang hubungan kerja yang saat ini berlaku di Indonesia yang paling banyak itu adalah pekerja tetap. Ya. Nah, pekerja tetap ini dia mempunyai beberapa tunjangan, ya, tunjangan kesehatan, tunjangan, hampir semua ada tunjangan-tunjangan. Kemudian ada yang penting di situ, ada keberlangsungan pendapatan. Nah, keberlangsungan pendapatan ini ditandai dengan pesangon. Ya, sudah 10 tahun kurang lebih dapat pesangon 20 kalian, ya, 20-23 bulan. Sehingga pada saat PHK, karir pekerja ini mempunyai waktu 22-23 bulan untuk menata hidupnya, apakah mencari kerja baru atau berbisnis dengan pesangon yang tadi. Kan pesangon itu prinsipnya adalah keberlangsungan pendapatan. Nah, kemudian di Omnibus Law, hubungan kerja kontrak ini dibebaskan. Nah, di dalam Undang-Undang 13, di Undang-Undang 13, karyawan atau punya kontrak itu diatur tidak bisa perusahaan menggunakan pekerja kontrak sembarangan, dan hanya dibatasi waktu paling lama 3 tahun atau 3 kali kontrak. Nah, sementara
kita tahu sendiri kontrak itu tidak ada pesangon kan. Kalau Ya. diputus kontrak ya sudah selesai, Ya. tidak perlu bayar pesangon. Ya. Nah, karena tidak diatur dalam Omnibus Law ini, persalahan kontrak dibebaskan, sehingga perusahaan bisa mengontrak seseorang seumur-umur. Ya, perpanjang, hentikan dulu, perpanjang, gitu. Nggak ada pesangon, sehingga keberlangsungan pendapatannya hilang. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, Ya. tidak ada jaminan kerja dan tidak ada jaminan pendapatan. Di luar negeri kontrak biasa, ya di Amerika, di Eropa kontrak biasa. Tetapi ketika kontraknya diputus, negara yang menjamin kehidupan orang tersebut beserta keluarganya. Ya. Artinya negara, keberlangsungan pendapatan dijamin oleh negara. Ya, Di Indonesia mau merubah ini karena kontrak bebas, ya. tanpa itu, sehingga PHK-nya hilang, pesangon hilang, negara tidak menjamin. Kalau mau sistem begini, negara mau nggak menjamin? Nah, kalau ada jaminan itu, Berat. Kalau ada jaminan itu, lihat, ya kan, gitu. Saya pikir saat ini nggak mungkin. ya, Pasti karena ketika kita berbicara subsidi, itu harus subsidi namanya kan? ya, Subsidi untuk yang menganggur kan? Itu sudah pemerintah sudah punya duluan, ya kan, dengan anggaran sekarang, dengan hutang yang sudah membumbung, ya kan. Nah, karena itulah salah satunya kami menolak keras itu. Kenapa? Karena sistem itulah yang ada yang akan diterapkan dalam hubungan kerja. Itu salah satu contoh. ya, Ya, yang menyaut ke pesangon juga. Kenapa buruh mengatakan pesangon tidak ada? Ya, kontrak. ya, Dan ketika ini disahkan, yang tadinya pekerja tetap, itu kalau menurut saya dalam 2-3 tahun akan semua akan beralih menjadi kontrak. oh, Kenapa? Karena dalam Omnibus Law juga proses PHK, sekarang PHK juga ada aturannya, Ya. ada persyaratan. Dalam Omnibus Law ini PHK dalam tanda kutip relatif bebas juga. Kira-kira itu, Ya. sehingga tidak ada jaminan keberlangsungan pendapatan, tidak ada jaminan keberlangsungan kerja, tidak ada pesangon tadi keberlangsungan pendapatan ya di perusahaan. Ada yang satu lagi, mungkin yang besarnya ya, saya yang banyak beberapa hal, tapi ada yang besar lagi adalah tentang upah minimum. ya, Upah minimum juga sudah tidak lagi sesuai dengan kaidah sebagai upah minimum sebagai safety net, sebagai minimum kebutuhan orang hidup, kira-kira gitu. ya, Ya, nah perusahaan bisa diatur. Itu juga menurun drastis. Kira-kira itu gambarannya. Ya. Kalau tambahannya adalah bahwa bahkan ada upah itu, ada upah per jam. Jadi kalau 3 jam, 3 jamnya dibayar. Bisa di bawah upah minimum. ya, Ada upah satuan waktu, satuan kerja. Misalnya kontrak, bikin baju ini sekian, gitu. Ada. ah, Bisa ya, diatur. Kemudian ada juga upah padat karya, bahkan bisa lebih kecil daripada upah minimum yang tadi. Upah ini kan sebagai jaring pengaman orang kerja itu kan, agar mereka bisa hidup normal, kira-kira gitu ya. Makanya di kita targetnya hidup layak. Nah, itulah Omnibus Law ya, yang akan mereka sahkan ya, apabila tidak ada perubahan apa-apa. Makanya para pekerja, mungkin beberapa pekerja menolak masalah tersebut karena ini sangat filosofis, gitu kan? ya. Ternyata Omnibus Law dalam tanda petik mengerikan bagi pekerja kan? Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Beda dengan Omnibus Law. Ya, Kalau Omnibus Law kan, ini penggemar musik juga kan, Pak Arif kan? Oh, iya. Pak Arif. Lagu Omnibus Law yang paling diingat apa nih? wah, sudah lama ya. Udah lama ya. Oh itu untuk milenial lah kita. Iya. Ya, tapi waktu itu saya juga. Oh, masih. Saya kasih tipsnya.
Lupa juga. Saya juga penyanyi juga. Oh gitu ya. Siap. Minimal main gitar bisa. Oh gitu. Nanti kita buktikan di seri berikutnya. Oke. Omnibus Law yang disampaikan Pak Arif, Bung Arif, menunjukkan Omnibus Law ini sangat mengerikan, and that's why kalangan pekerja atau buruh kasarnya demo tiap hari pun siap gitu untuk menggagalkan gitu ya, menentang pengesahan Omnibus Law itu. Nah, kembali ke pertanyaan semula, Pak Arif, pengertian Omnibus Law secara bahasa ini kan bahasa hukum nih, bahasa undang-undang nih. Nah, bahasa orang awam macam saya ini apa nih Omnibus? Kata lain dari Omnibus Law ini apa nih? Jadi komuni itu bahasa entah bahasa Latin nama ya, yang jelas komuni itu banyak. Komuni itu banyak. Oh, bus iya. bus lah. Jadi dijadiin satu dalam bus itu. Banyak hal. Jadi law-nya kan hukum. Jadi banyak hukum dijadikan satu. Nah, sistem ini biasanya berlaku di dalam sistem common law. Common law itu Inggris, Amerika, dan negara-negara persemakmuran. Ya, komandannya Inggris dulu. Jadi hanya banyak. Kenapa di Inggris sistem common law ini ada omnibus law? Karena di sistem common law itu tidak ada yang namanya undang-undang dasar. Dia tidak punya. Tidak ada konstitusi yang resmi. Nah, seluruh keputusan di dalam sistem common law atau Anglo-Saxon biasanya sering disebut juga, ya, itu diputuskan oleh hakim. Jadi hakim berhak memutuskan sesuatu tentang ada kasus kriminal misalnya, ya. Ada katanya maling ayam, hakim memutuskan 3 bulan. Nah, hakim berikutnya kalau maling ayam modusnya sama semua ya 3 bulan. Kecuali hakim berikutnya ada maling ayam karena benar-benar nggak punya uang. Hakim memutuskan 2 bulan ada. Jadi kan banyak, ada lagi pembunuhan, ada lagi perampokan. Perampokan juga pembunuhan kan bermacam-macam model. Nah, kemudian hampir semua itu dihakimi oleh putusan pengadilan yang diketok oleh hakim. Nah, putusan ini kan banyak sekali kan. Nah, itu kan harus dijadikan satu. Digabungkanlah itu putusan tadi dalam satu buku besar, itu namanya Omnibus Law. Kurang lebih begitu pengertiannya, yang secara bahasa, ya. Nah, berbeda dengan Indonesia. Indonesia ini menganut civil law atau Eropa kontinental, ya, yang daratan. Ini kan di lautan itu pulau. Nah, daratan ada civil law disebutnya. Indonesia ini menganut civil law kenapa? Karena Indonesia jajahan Belanda. Nah, civil law negara itu mempunyai undang-undang dasar. Nah, dari undang-undang dasar diturunkan menjadi undang-undang. Dan ada PP, ada peraturan gubernur, kira-kira begitu. Dibuat dulu sehingga disitu disebut maling ayam sekian bulan, kalau merampok maksimum sekian. Nah, sehingga hakim dalam membuat keputusan itu melihat undang-undang, jadi bukan jurisprudensi. Bahkan di dalam civil law, hakim bisa memutuskan berbeda dengan hakim yang lain. Gitu. Itu disitulah. Nah, makanya banyak juga ahli hukum yang mengatakan kenapa Indonesia pakai Omnibus Law. Alasannya revisinya kan ini sekarang ini Omnibus Law itu merevisi 79 undang-undang. Direvisi dijadikan satu oleh Omnibus Law ini. Kira-kira gitu. Jadi Omnibus Law itu bahasa sederhananya adalah hukum yang disatukan dalam satu undang-undang, dalam satu buku. Kalau dalam buku, common law, dalam satu buku, ya. Indonesia meniru civil law meniru, merevisi undang-undang banyak direvisi. Disatuin oleh satu Omnibus Law. Gitu. Sebetulnya ini hanya komuni itu kan karena banyak, undang-undang banyak jadi satu. Kalau di common law kan itu kira-kira itu prinsipnya.